Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Papua adalah sengketa politik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia memiliki catatan sejarah yang panjang melawan Belanda. Pada pelaksanaan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda menolak memasukkan Papua ke dalam Republik Indonesia Serikat, yang seharusnya Republik Indonesia sudah menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sikap kontradiktif ini menjadi dilema bagi komitmen Belanda yang pernah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Indonesia adalah bekas Hindia Belanda, termasuk Papua. Komitmen demikian sudah dinyatakan oleh Belanda sejak tahun 1946, sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Gubernur Hindia Belanda, Van Mock, pada konferensi Denpasar tahun 1946 tentang pembentukan negara Indonesia Timur, yang didalangi oleh Belanda juga dinyatakan dalam Persetujuan Linggarjati pada tahun 1947, Persetujuan Renville 1948, dan pernyataan delegasi Belanda di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 Desember 1948. Di samping itu, pada tahun 1948, Konstitusi Belanda mengubah nama Hindia Belanda menjadi Indonesia. Untuk memperkuat posisi Belanda, Gubernur Jenderal Van Mock menginisiasi Konferensi Malino tanggal 16 sampai dengan 24 Juli 1946 di Malino, berlokasi di sebelah timur kota Ujung Pandang, untuk memperoleh legitimasi dari petinggi Belanda di Den Haag. Mock mengakui bahwa Konferensi Malino merupakan sebuah konferensi antar pemimpin politik dan daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia dan bertujuan untuk menguasai perkembangan politik di Indonesia. Sementara itu, di hadapan 26 orang peserta konferensi yang terdiri dari para tokoh politik sebagai wakil dari 15 daerah di luar Jawa dan Sumatera, ia menyatakan bahwa tujuan konferensi adalah untuk membicarakan bentuk ketatanegaraan wilayah Indonesia di masa mendatang. Ia mengusulkan untuk membentuk suatu negara yang berbentuk federasi yang terdiri dari sejumlah negara bagian yang tergabung menjadi suatu kesatuan, yakni meliputi 4 negara bagian, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur Besar. Dari peristiwa ini sudah terlihat keinginan Mock sebagai ketua Konferensi Malino untuk tetap memiliki wilayah kekuasaan di Indonesia. Tokoh nasionalis Papua, Frans Kaisepo, menuntut agar Papua dimasukkan dalam wilayah timur Indonesia, namun dengan tegas ditolak oleh Van Mock karena Belanda masih merasa berkepentingan dengan Papua. Kesepakatan terakhir yang tercapai ketika semua peserta konferensi menerima baik usul Van Mock untuk membentuk negara federasi yang terdiri dari sejumlah negara bagian yang tergabung menjadi satu kesatuan. Untuk mempersiapkan maksud itu, ditujukan 7 orang dan seorang komisaris pemerintah Belanda, yaitu Dr. Hoven, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan persiapan pembentukan negara-negara Kalimantan dan Timur Besar, serta penetapan ketatanegaraan Bangka Belitung dan Riau. Konferensi Malio berakhir tanggal 22 Juli 1946 dengan ketentuan bahwa konferensi lain akan diadakan untuk membahas pembentukan perubahan ketatanegaraan Kalimantan dan Timur Besar. Usaha Belanda untuk mempertahankan wilayah jajahannya menghadapi berbagai banyak penolakan dari pemerintah Indonesia. Belanda terus melaksanakan politik dekolonialisasi dan ingin menjadikan New Guinea sama kedudukannya dengan Suriname dan Antillen. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan mempertahankan Papua sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, pada tahun 1961, Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Joseph Lans, mengajukan suatu rencana pemecahan masalah New Guinea pada PBB untuk sidang umum tanggal 28 November 1961. Rencana Lans terdiri dari 4 pasal, yaitu: pertama, harus ada jaminan tentang adanya undang-undang penentuan nasib sendiri bagi orang Papua. Kedua, harus ada kesediaan sampai terbentuknya pemerintah dengan persetujuan internasional. Ketiga, sehubungan dengan kesediaan tersebut juga akan diberikan kedaulatan. Keempat,
Belanda akan terus membiayai perkembangan masyarakat ke taraf yang lebih tinggi. Substansi penting yang termaktub dalam pasal di atas adalah pemberian jaminan bagi orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, dan dunia internasional harus menunjukkan keberpihakan untuk terbentuknya suatu pemerintah yang berdaulat, dan untuk itu Belanda memikul beban pembangunan, pengembangan masyarakat Papua ke taraf yang lebih tinggi. Sebelum rencana Dr. Joseph Lans tersebut diterapkan, pada bulan Oktober 1958, para pejabat Australia dan Belanda mengadakan konsensus dalam pembentukan Persatuan Melanesia yang mencakup wilayah-wilayah Nugini, Bismarck, dan Kepulauan Solomon sebagai suatu federasi. Namun hal ini tak terrealisasi. Untuk menggagalkan upaya pemerintah Indonesia dalam menuntut kembalinya Nugini ke wilayah Republik Indonesia, pemerintah Belanda bekerja sama dengan pemerintah Australia mengadakan konferensi pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 1959 di Canberra dengan agenda untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk mempersatukan New Guinea, wilayah Belanda dan Australia menjadi suatu negara di kemudian hari. Bahkan konferensi dilanjutkan setahun kemudian di Hollandia pada bulan Maret 1960. Akan tetapi, upaya-upaya kedua negara tersebut berhasil digagalkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga Dr. Joseph Lans diminta untuk segera mungkin merencanakan pengembalian wilayah Nugini ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.